Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3601. Eleanor menghela nafas. Kemudian, dia berkata pelan, Tuan Muda Bauer, cukup, mari kita tidak membicarakan hal ini. Jeff melambaikan tangannya untuk memotongnya. Bagaimana lukamu? Apakah kamu takut? Start itu salah satu bawahanku. Tapi dia masih mencoba membunuhmu. Dia pantas mati. Jeff bertepuk tangan. Tepat setelah itu, seseorang menyerahkan senjata api kepadanya. Dia menarik pelatuknya tanpa repot-repot melihat bawahannya tersebut. Darah berceceran di semua tempat. Jeff memeluk Eleanor erat-erat. Dengan ekspresi lembut di wajahnya. Jangan khawatir. Bahkan jika dia adalah bawahanku yang terpercaya, aku akan membunuhnya karena melawanmu seperti itu. Aku bahkan akan membunuhnya 1000 kali jika harus. Aku berjanji. Tidak ada yang akan bisa menyakitimu lagi. Meski melihat sikap dan ketegasan Jeff untuk membelanya, Eleanor sama sekali tidak merasakan sedikit pun kehangatan, malah Eleanor menggigil dingin di punggungnya pada saat itu. Dia tahu persis seperti apa pria di depannya itu. Dia hanya hidup karena dia masih cantik dan berguna untuk Jeff. Jika semua itu berubah, dia akan dibuang seperti pria itu. Eleanor bisa merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Dia mendorong Jeff dengan lembut sebelum berkata pelan. Saya baik-baik saja, Tuan Muda Bauer. Aku hanya sedikit terkejut. Ini sama sekali bukan masalah. Aku akan baik-baik saja setelah mandi dan mengambil cuti beberapa hari. Tentu saja, Sir York adalah orang yang terampil. Wajar jika Anda keluar dari situasi tanpa cedera. Aku harus berterima kasih padanya karena telah melindungi wanitaku. Jeff tampak seperti sedang bersyukur. Tetapi cahaya dingin terlihat di matanya. Jelas, dia hanya memasang front. Jika ada kesempatan, dia tidak keberatan membunuh Harvey untuk selamanya. Tuan York benar-benar tidak bermaksud melumpuhkan salah satu anak buah Anda, Tuan Muda Bauer. Bukannya dia tidak menghormatimu. Dia hanya tegang setelah dia diserang oleh orang India. Sir York tidak bisa menahan diri setelah mendengar pria itu begitu sombong. Pada kenyataannya, dia sangat menghormatimu. Jika tidak, pria ini tidak akan hidup kembali. Eleanor mati-matian berusaha membela Harvey. Dia merasa tidak enak setelah kejadian itu. Dia ingin meminta maaf. Tapi dia pikir itu tidak ada gunanya. Karena itu, dia memutuskan untuk berurusan dengan Joseph secepat mungkin sebelum meminta pengampunanmu di perjamuan. Apakah begitu? Jeff mengungkapkan senyum tipis. Tidak perlu panik. Saya tidak menyalahkan dia untuk apapun. Lagi pula pria ini hanyalah bawahan. Katakan pada Sir York untuk tidak merasa tertekan tentang ini. Mari kita tinggalkan ini di belakang kita. Kami akan memfokuskan upaya kami untuk berurusan dengan Joseph. Aku akan memastikan untuk membawakannya hadiah yang lumayan di perjamuan. Eleanor menghela napas. Terima kasih untuk kemurahan hati Anda, Tuan Muda Bauer. Saya yakin Sir York akan melakukan yang terbaik. Eleanor meninggalkan kamar sakit setengah jam kemudian. Jeff terkekeh dingin sambil menatap punggungnya. Sepertinya aku akan segera mendapatkan tempat untuk wanita lain. Bab 3602. Sementara Jeff berencana mencari wanita lain. Keesokan harinya, di dalam halaman Martial Hall, Harvey sedang duduk di kursi goyangnya dengan nyaman beberapa saat sebelum membuka matanya ke cahaya pagi. Apakah kamu sudah mendapatkan sesuatu dari George? Rahel. Dia mengirim semuanya pagi ini. Rahel menuangkan secangkir teh hitam harum di samping Harvey dengan senyum hangat. Seperti yang kita tahu, Jeff memiliki setengah dari dukungan Longman bersama dengan aula dalam dan luar.
Selain itu, beberapa tetua di Longmen juga memihaknya. Di permukaan, Jeff benar-benar terlihat seperti tuan muda terkuat dari seluruh keluarga Bauer. Dia memiliki otoritas yang sangat besar juga. Pemerintah Floodwell, pasukan militer, dan dunia bawah semuanya dipenuhi oleh orang-orangnya. Konon, tuan muda yang sangat kuat juga memiliki kelemahan yang mematikan. Dia tampak sangat muda, tapi dia hebat dalam merawat dirinya sendiri. Pada kenyataannya, dia sudah mendekati usia 40-an. Tidak hanya dia 10 tahun lebih tua dari tuan muda ketujuh keluarga, Harold, dia juga jauh lebih tua dari Joseph. Yang lain masih bisa menunggu giliran untuk mengambil posisi sebagai tuan keluarga. Tapi tidak untuk tuan muda Bauer. Lagi pula, dia akan terlalu tua saat itu terjadi. Menurut aturan keluarga, dia tidak berhak menjadi penerus keluarga begitu dia mencapai usia tertentu. Itu sebabnya, dari 3 tuan muda, dia yang paling tergesa-gesa. Itu juga mengapa dia paling menginginkan kematian Tuan Longman. Sekarang setelah ada desas-desus Samuel meninggal, Jeff akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Tanya Harvey ingin tahu, lebih atau kurang. Menurut informasi yang kami miliki, Samuel mungkin sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Dia bisa meninggal kapan saja, jawab Rahel setelah menghela nafas. Ekspresi terkejut muncul di wajah Harvey. Samuel adalah rubah tua yang licik. Dia harus menjadi orang yang hidup lebih lama dari setiap orang di seluruh planet. Jadi mengapa ada desas-desus kematiannya menyebar? Apakah ini akurat? Apakah ada bukti tentang ini? Harvey bertanya setelah merenungkan situasinya. Tidak. Semuanya sampai titik ini adalah spekulasi. Rahel menghela napas lagi. Ini normal. Saya kira, jika Samuel benar-benar sekarat, keluarga Bauer tidak akan berhenti menyembunyikannya. Konon, kita sudah tahu dari pertarungan sengit ketiga tuan muda itu. Jeff ingin menekan 2 tuan muda lainnya secepat mungkin. Dari sudut pandang tertentu, ini sudah menjadi bukti yang cukup. Dia rela menelan harga dirinya di Charity Garden hanya untuk menghabisi lawan-lawannya. Aman untuk mengatakan bahwa tuan muda ini cukup hebat. Rahel mengungkapkan ekspresi kasar. Tuan York, tidak peduli bagaimana kita melihatnya, tuan muda Bauer bukanlah orang biasa. Tidak apa-apa bersekutu dengannya. Tapi kita tidak boleh mempercayainya sebagai teman. Harvey tersenyum. Seorang sekutu. Dia hanya menggunakan saya sebagai alatnya untuk menebas siapapun yang dia inginkan. Bukan. Bab 3603. Menilai dari situasi saat ini, kita masih membutuhkan pengaruhnya di Floodwell untuk menghadapi Joseph. Ini belum waktunya bagi kita untuk melawan Jeff. Harvey berdiri. Kita masih harus berurusan dengan Joseph secepat mungkin. Mata Rahel menjadi dingin. Tuan York, cepat atau lambat kita mungkin akan menjatuhkan Joseph. Namun, akankah kekuatan lain memanfaatkan ini saat kita melakukannya? Mungkin ada, mungkin tidak. Jawab Harvey. Perairan Floodwell tidak terlalu dalam. Kita akan membuat air menjadi lebih keruh setelah kita berurusan dengan Joseph. Dengan begitu, kita akan bisa memanfaatkan semuanya. Datang, kita akan menjalankan warung pinggir jalan. Setengah jam kemudian, Harvey muncul di depan pintu masuk halaman keluarga Bauer. Ini adalah tempat tinggal Joseph. Harvey datang ke depan dan menyuruh Rahel untuk mendirikan kios di sini. Dengan tanda Martial Hall digantung. Karena aula bela diri, lebih dari separuh siswa yang berlatih di rantai budokan dibangunkan. Tubuh mereka sebagian besar pulih segera setelah itu. Harvey menghasilkan banyak uang karena insiden itu. Namanya telah menyebar ke seluruh kota juga. Setelah mendengar bahwa Harvey telah mendirikan warung di luar halaman keluarga Bauer, sisa siswa yang masih pingsan dibawa ke sana oleh keluarganya.
Harvey tidak membuang waktu menginstruksikan Lain dan yang lainnya untuk merawat para siswa. Dia memiliki pandangan yang dalam sambil menatap halaman tidak jauh darinya. Harvey ingin memudahkan keluarga siswa untuk meminta kompensasi kepada Joseph dengan mengatur warung di sini. Lagi pula, dia mengambil $14.000 untuk menyelamatkan nyawa para siswa. Dia bahkan tidak memberikan diskon 1 sen pun. Karena itu, keluarga yang tidak memiliki cukup uang semuanya bergegas menuju pintu masuk dan berteriak meminta uang mereka kembali. Beberapa bahkan mengutuk Joseph, mengatakan bahwa dia tidak memiliki hati nurani. Hanya dalam waktu setengah jam, gerbang di depan halaman hampir dirobek oleh massa yang marah. Ada banyak orang yang menuntut Joseph untuk keluar dan memanggilnya juga. Keluarga Bauer menelepon polisi secepat mungkin. Tetapi polisi tidak dapat melakukan apapun setelah sampai di sana. Di satu sisi, Joseph salah. Di sisi lain, orang-orang yang hadir kebanyakan adalah elit Floodwell. Bahkan dengan perintah Ansel, para inspektur tidak berani menggunakan kekerasan terhadap massa. Pada titik ini, pagar halaman sudah roboh. Telur busuk dan sayuran juga dibuang ke seluruh gerbang. Hanya dalam beberapa hari, Joseph yang terkenal itu diperlakukan sama seperti tikus jalanan. Ruby memiliki ekspresi yang mengerikan ketika dia melaporkan kepada Joseph tentang situasinya. Tuan Muda Bauer, pintu masuk dan keluar semuanya hancur. Kami tidak punya cara untuk masuk atau keluar dari tempat ini, semua pagar juga turun. Kalau bukan karena polisi, massa pasti sudah menerobos gerbang sekarang. Jingan Harvey itu tak tahu malu. Dia menggali lubang besar untuk kita kemarin. Dan sekarang dia melakukan ini. Apakah kita melakukan sesuatu untuk keluarganya? Bagaimana dia bisa melakukan ini pada kita? Dia benar-benar gila. Bab 3604. Itu saja. Joseph duduk di meja panjang sambil meminum susunya dengan tenang. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Apakah dia sudah kehabisan trik? Betapa membosankan. Ruby mengerutkan kening. Bukan hanya itu. Tuan Muda Bauer. Saham aliansi bisnis Floodwell telah anjlok sejak pagi ini karena apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. 1/10 dari stok kami habis hanya dalam hitungan menit. Para tetua aliansi bisnis memiliki pendapat yang sangat besar tentang kami saat ini. Mereka menelepon ke sini memintamu untuk berurusan dengan Jingan Harvey itu secepat mungkin. Jika tidak, mereka ingin Anda mengkompensasi kerugian di pasar saham. Lagi pula, mereka menandatangani perjanjian jaminan modal. Setelah beberapa pertempuran melawan Harvey, kekuatan Joseph jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun, setelah mendengar kata-kata Ruby, dia hampir batuk darah. Jingan tua ini. Joseph mengungkapkan tatapan dingin yang mematikan. Mereka adalah orang-orang yang ingin bergabung dengan aliansi bisnis Floodwell. Merekalah yang bergegas untuk membeli saham asli dari aliansi. Mereka bahkan tidak datang untuk berterima kasih padaku saat kita menghasilkan begitu banyak uang. Tapi sekarang, mereka meminta kompensasi ketika kita hanya kehilangan sedikit saja. Joseph menyalakan cerutu panjang dan tipis, dan mengambil gusar. Panggil start itu. Beritahu mereka sudah waktunya untuk melewati ini bersama. Serunya dingin. Kita semua dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan kita jika kita melakukan itu. Jika mereka mengacaukanku dan merusak rencanaku, aku tidak keberatan semua orang mati bersama. Tetapi jika mereka bersedia berdiri di sisi saya berjanji akan memberikan dividen 3 kali lipat tahun ini jika kami berhasil. Joseph menggertakkan giginya tiba-tiba. Dilihat dari sikapnya, tidak mungkin dia bersikap lunak pada para tetua setelah membuat ancaman seperti itu. Dia merasa sangat kesal. Bisnis yang dia buat setelah bertahun-tahun akan runtuh karena satu orang. Dia tidak punya pilihan selain menahan rasa malu. Lagi pula,
Pertarungan antara tiga tuan muda dari keluarga Bauer berada pada masa genting. Jika Joseph bisa melewati kejadian ini, dia akan memiliki kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Saya mengerti. Ruby mengangguk. Di matanya ada kekaguman terhadap Joseph. Dia tidak bisa tidak terkesan oleh pria di depannya. Bahkan dalam situasi yang begitu mengerikan, dia tetap sangat tenang. Apa yang harus kita lakukan terhadap Harvey? Tuan Muda Bauer. Haruskah kita benar-benar membiarkan dia tinggal di pintu masuk? Kalau begini terus, saham kita akan terus turun. Joseph menarik napas dalam-dalam. Tanpa ekspresi dan wajah poker. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Hubungi Clyde dan Elliot untukku. Beritahu mereka bahwa inilah saatnya untuk membalas budi. Saya ingin mereka pergi memancing dengan uang sebanyak yang mereka bisa tawarkan. Jika kita memenangkan gelombang ini, saya akan membayar mereka kembali 2 kali lipat. Mata Ruby berbinar saat mendengar rencana induk Joseph. Jika dia mengambil kesempatan untuk mencoba memancing di bawah pada saat yang genting seperti itu, dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Seperti yang diharapkan dari pemikir ekonomi terbaik dari tiga tuan muda. Bab 3605. Tuan Muda Bauer. Tepat ketika Ruby hendak pergi, seorang pengurus keluarga bergegas mendekat dengan ekspresi bingung. Joseph bahkan tidak mengangkat kepalanya. Apa itu? Harvey bilang dia ingin bertemu denganmu. Jawab pramugari itu. Yusuf membeku. Untuk apa? Dia bertanya. Ekspresi ingin tahu di wajahnya. Apakah pria itu mencoba mengujiku? Atau dia hanya di sini untuk menertawakanku? Pelayan itu menjadi ragu-ragu. Dia bilang dia ingin membeli sesuatu. Dia ingin berdamai denganmu. Joseph berencana untuk mengabaikan Harvey. Tetapi jantungnya berdebar setelah dia mendengar kata-kata pelayan itu. Biarkan dia masuk, katanya setelah beberapa saat. Jika Harvey mau berbicara, Joseph tidak akan keberatan. Lagi pula, akan ada banyak korban dari kedua belah pihak jika mereka terus berperang. Segera setelah itu, Harvey muncul di halaman keluarga Bauer dengan tangan bersilang. Harvey tersenyum saat melihat Joseph masih sarapan. Kau tampak cukup tenang. Saya tidak berpikir Anda masih dalam mood untuk sarapan. Harus kuakui. Tekad dan keberanianmu cukup luar biasa. Tidak heran kamu bisa naik ke tampuk kekuasaan sebagai bawahan seseorang setelah sekian lama dan menjadi salah satu tuan muda keluarga yang paling menonjol. Jika aku jadi kamu, aku mungkin tidak akan setenang ini. Joseph menelan sepotong keju sementara Harvey masih berbicara. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka katakanlah, semburnya. Harvey menghela napas. Oh, Tuan Muda Bauer. Ini tidak seperti kita memiliki dendam terhadap satu sama lain atau apapun. Memalukan. Anda tidak hanya terus merayu istri saya, tetapi Anda juga tidak akan menerima begitu saja kehilangan Anda. Anda terus bergabung dengan Clyde, Frankie, dan yang lainnya untuk melawan saya. Saya harus menggunakan beberapa trik untuk melindungi diri saya sendiri. Kamu cukup menderita saat ini. Mengapa Anda tidak meminta belas kasihan saya saja? Jika kamu melakukannya, mungkin aku akan membiarkanmu lolos dan mengubur kapak. Harvey mengungkapkan tampilan yang menyenangkan. Jeff pria yang sombong. Tapi dia masih datang kepadaku untuk meminta bantuan setelah aku menginjak-injaknya. Mengapa kamu tidak mengikuti teladan kakakmu? Lagi pula kau adalah bawahannya. Mata Joseph berkedut panik. Cukup bicara tentang omong kosong ini, Harvey. Jeff cukup tak tahu malu untuk menggunakanmu sebagai alat. Tapi bukan aku. Selain itu, kamu hanya menggunakan taktik curang sepanjang waktu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat memengaruhi fondasi aliansi bisnis Floodwell? Tidakkah menurutmu kau sedikit terlalu sombong? Siapa yang Tuhan ingin hancurkan? Dia pertama kali membuatnya gila.
Gila. Harvey mengangkat bahu. Kurasa aku cukup tenang untuk bernegosiasi denganmu sekarang. Bagaimana kamu bisa menyebutku gila? Joseph menyipitkan matanya saat dia menatap Harvey untuk waktu yang lama. Jangan bicara sejauh itu. Jika saya menebak dengan benar, anak buah Kaiden berada di balik insiden kemarin. Itu langkah yang cukup bagus. Membuat anak buahmu mengaku setelah diinterogasi. Tapi waktu telah berubah. Harvey. Di zaman sekarang ini, kami memiliki pendeteksi kebohongan dan serum kebenaran yang kami miliki. Jika aku mau, aku bisa membuat mereka mengatakan yang sebenarnya dan merusak reputasimu sepenuhnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku kehabisan ide? Bab 3606. Harvey tersenyum setelah mendengar ancaman Joseph. Kita semua orang pintar. Tuan Muda Bauer. Tidak perlu bertele-tele seperti itu. Jika ini saja dapat merusak reputasiku, kamu pasti sudah melakukannya sekarang dengan otoritasmu. Mengapa kamu mengancamku dengan ini sekarang? Kamu tidak melakukan ini karena kamu tahu tidak ada gunanya orang-orang ini mengaku. Ruby dipenuhi amarah yang tak terkendali saat melihat kesombongan dan rasa tidak hormat Harvey. Apakah kamu tidak memiliki kesadaran diri sama sekali? Serunya. Membanting meja. Apa maksudmu? Tidak ada gunanya. Orang-orang itu milikmu. Semua orang akan tahu bahwa kamu melakukan semuanya jika mereka mengaku. Kamu sudah selesai. Orang-orang yang mengagumimu akan mengarahkan senjatanya melawanmu. Kami akan segera memberitahu Anda bagaimana rasanya jatuh dari kekuasaan. Tepuk-tepuk-tepuk. Harvey bertepuk tangan dengan ekspresi main-main. Bawahanmu di sini memiliki lidah yang tajam. Hanya saja otaknya agak lambat. Harvey menunjuk kepalanya sendiri. Apakah dia tidak mengerti bahwa kebenaran tidak penting lagi? Apakah para siswa itu akan mempercayainya? Akankah keluarga mereka? Mereka akan mengira Anda dan aliansi bisnis Floodwell membuat orang menjebak saya hanya untuk menjatuhkan saya. Ketika itu terjadi, kamu akan berada dalam masalah yang lebih besar. Ruby merasa sangat kesal setelah mendengar Harvey menghinanya karena bodoh. Kamu yang lambat. Apakah kamu tidak mengerti? Opini publik berarti segalanya. Semua orang pasti akan percaya ketika begitu banyak orang bersaksi melawanmu. Ketika itu terjadi, kami akan mengadakan konferensi pers. Kamu akan segera mati dengan kematian yang mengerikan. Secara alami, Ruby mengira Harvey pasti akan tamat jika dia melakukan ini. Dia yakin Harvey tidak punya pilihan selain menyerah. Tidak ada jalan lain. Harvey menghela nafas dan menatap Ruby dengan tatapan memelas. Saya sarankan Anda berpikir sebelum mulai berbicara. Ms. Murray. Para siswa dan keluarga mereka benar-benar tidak bernyawa. Tetapi mereka tidak bodoh. Selama mereka tahu aku satu-satunya orang di Floodwell yang bisa menyelamatkan mereka. Sama sekali tidak ada yang bisa kamu lakukan. Lagi pula, siapa yang akan menyelamatkan mereka jika aku sudah selesai? Selain itu, jika terjadi sesuatu pada saya, mereka akan menyalahkan aliansi bisnis Floodwell. Inilah sebabnya tuan mudamu tidak repot-repot mengirim siapapun untuk melakukan apapun. Ini juga mengapa tidak ada yang mencoba menembak saya juga. Bukannya dia tidak berani, dia hanya tidak bisa. Ruby sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Harvey. Begitu banyak sehingga dia membeku. Bahkan dengan pikirannya yang sederhana, dia menyadari bahwa Harvey benar. Kebenaran tidak ada artinya ketika berhadapan dengan kemaslahatan rakyat. Kamu warga negara yang patut dicontoh. Anda harus mendapatkan penghargaan untuk itu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Ruby menggertakkan giginya. Dia tidak punya pilihan selain mengikat Harvey dengan moral. Ya, saya adalah warga negara teladan. Harvey menghela napas. Jika tidak, aku tidak akan duduk di sini berbicara dengan kalian dengan baik.
Aku bisa membuat orang-orang di luar membakar seluruh tempat jika aku mau. Lagi pula, bahkan hukum pun tidak bisa menjatuhkan semua orang itu. Bab 3607. Harvey dengan santai menuangkan secangkir teh hitam untuk dirinya sendiri sebelum menyesapnya. Joseph adalah seorang pria yang tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Tehnya sendiri pasti berharga beberapa ribu dolar per pon. Orang-orang di luar mengatakan bahwa kamu bisa sejauh ini karena wanita yang kamu sukai. Tapi harus kuakui, kamu orang yang cukup cakap. Joseph meletakkan peralatannya. Menatap Harvey dengan kagum. Kamu tidak hanya ahli dalam bertarung. Tapi kamu juga sangat licik. Kamu sudah tahu aku tidak punya jalan keluar saat kamu melakukan ini. Bukan? Orang lain akan berpikir kamu hanya menggunakan saudaraku untuk melawanku. Tapi aku tidak bisa tidak terkesan dengan trikmu. Ini bukan pertama kalinya Joseph menderita di tangan Harvey. Tetapi dia dapat dengan jelas mengetahui seberapa besar gangguan Harvey setelah pertempuran ini. Itulah mengapa dia menghentikan usahanya yang tidak berarti untuk melawan. Dia hanya akan menyebabkan dirinya menjadi lebih pasif. Dan akhirnya menderita karenanya. Harvey menjawab dengan senyum tipis. Terima kasih atas pujian Anda. Kesopanan berjalan dua arah. Ya, aku tidak akan melakukan hal seperti ini seandainya kamu menyerah. Joseph menyipitkan matanya. Benar. Kaulah yang ingin berbicara. Apa yang ingin kamu bicarakan? Dia bertanya dengan dingin. Sederhana, jika kamu berjanji padaku satu hal, aku akan mengubur kapak di antara kita sekarang. Harvey meneguk tehnya dan tersenyum. Aku sudah menghitung semuanya pagi ini. Anda pasti memiliki sekitar 9.000 properti yang belum Anda jual di distrik baru Floodwell, bukan? Dan menilai dari harga tetap Anda sebesar 1,5 juta per properti. Ini pasti menelan biaya total sekitar 1.350.000.000. Saya orang yang baik. Saya suka memecahkan masalah untuk orang lain. Jika Anda bersedia menjual properti itu kepada saya akan memberi Anda angka yang tidak dapat Anda tolak, 150 juta dolar. Dengan begitu, kamu tidak hanya tidak perlu khawatir tentang distrik baru Floodwell lagi. Tapi kamu juga akan mendapatkan uang itu dan seorang teman baik yang mendukungmu, aku. Apa yang kamu katakan? Wajah Joseph berkedut. Kemudian, dia tertawa dingin. Kamu mencoba membeli seluruh distrik baru hanya dengan 10% dari harga. Saya bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, saya mencurahkan semua darah, keringat, dan air mata saya untuk ini. Dan Anda mengharapkan saya menyerahkannya begitu saja. Apakah kamu pikir aku bodoh? Tidak sepakat. Tidak. Harvey tersenyum lagi. Saham aliansi bisnis Floodwell sudah turun 10 poin. Menilai dari tren hari ini, mungkin hanya turun 20. Anda membutuhkan setidaknya ratusan juta dolar untuk mencoba memancing di dasar laut, bukan? Apakah Anda punya sumber lain untuk mengumpulkan uang sebanyak itu? Apakah Anda benar-benar tidak menginginkan uang saya? Jika itu masalahnya, saya hanya bisa memasukkan uang itu hanya untuk menurunkan harga saham lebih banyak lagi. Demi pasar saham dan persahabatan kita, saya sarankan Anda menjual semuanya kepada saya. Aku bahkan bisa memberimu kamar di sana jika kamu mau. Kamu bisa berkunjung kapan saja untuk melihat pemandangan saat sedang bad mood. Bagaimana kedengarannya? Bab 3608. B** Jingan. Joseph membanting meja. Geram. Bermimpilah, Harvey. Bahkan jika distrik baru Floodwell membusuk, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menjualnya padamu. Baik, saya tidak akan membelinya. Jadi, apakah kamu menjual rantai budokan? Harvey memberikan saran ramah lainnya. Sama sekali tidak marah atas ledakan kemarahan Joseph. Rantai budokanmu dihancurkan setiap hari. Tidak mungkin Anda dapat melakukan bisnis dengan menggunakan mereka.
Reputasimu juga sudah mati. Aku akan memberimu 150 juta jika kamu memberikan semua rantai budokan kepadaku. Aku akan membawa instrukturmu dan semua pekerja lainnya juga. Lihat, aku melakukan semua ini hanya untukmu. Itu satu beban yang lebih sedikit untukmu. Anda juga akan punya uang untuk melakukan beberapa bisnis Anda yang lain. Aku benar-benar teman yang baik, kan? Kamu bajingan. Joseph mengubah ekspresi. Orang-orang budokanku masuk ke dalam kekacauan ini karena tipu muslihatmu yang tak tahu malu. Namun Anda di sini mencoba membelinya. Ruby dan yang lainnya juga gempar. Mereka memelototi Harvey dengan ganas. Seolah-olah mereka berencana untuk membunuhnya. Mereka mengira Harvey jelas melewati batas. Memanfaatkan situasi. Saya lebih suka menggunakan budokan sebagai ruang penyimpanan daripada menjualnya kepada Anda. Berhentilah bermimpi. Joseph ingin mengalahkan Harvey sampai mati. Tetapi dia tidak punya pilihan selain menahan perasaannya karena dia tidak berani. Harvey menatap Joseph dengan getir. Karena kamu tidak akan menjualnya juga. Bagaimana dengan gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan yang kamu miliki? Aliansi bisnis Floodwell sedang runtuh. Cepat atau lambat, gedung perkantoran tidak akan banyak menggunakan. Jika Anda menjual semua itu, mungkin nilainya paling banyak 750 juta dolar. Sebagai teman baikmu, aku bahkan akan menggandakan harga untukmu. Aku akan membeli bangunan seharga 1,5 miliar dolar. Kamu seharusnya bisa merasakan ketulusanku saat ini, kan? Anda. Ketenangan Joseph sudah lama hilang saat dia melihat senyum kecil Harvey. Lupakan struktur permukaannya. Tanah saja lebih berharga dari itu. Bangunan itu semua milikku. Aku tidak akan menjualnya padamu. Apapun yang terjadi, aku akan membiarkannya membusuk jika perlu. Tolong tinggalkan sekarang juga. Joseph menarik napas dalam-dalam. Memaksa dirinya untuk tenang. Dia hanya ingin terlibat dalam cabang ke-9 keluarga Jin melalui Mandy. Dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan cabang tersebut sebelum memperluas otoritas dan pengaruhnya ke cabang lain sesudahnya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan rencananya, semua ini terjadi. Seandainya dia tahu suami Mandy sesulit ini untuk dihadapi, dia tidak akan pernah menyentuhnya sejak awal. Sayang sekali tidak ada obat untuk penyesalan. Pada titik ini, tidak ada cara bagi kedua belah pihak untuk mengubur kapak lagi. Ruby dan yang lainnya maju selangkah, menatap Harvey dengan dingin. Tolong, Tuan York. Bab 3609. Harvey berdiri sambil tersenyum. Dia berjalan ke arah Joseph dan menepuk wajah Joseph dengan lembut. Mengapa tidak bisa didekati seperti ini? Tuan Muda Bauer, kamu tahu betul berapa lama kamu bisa bertahan. Bahkan jika Anda memegang properti Anda. Menurut Anda siapa yang akan membantu Anda? Menurutmu siapa yang akan meminjamkanmu uang? Clyde, atau Elliot? Apakah kamu benar-benar berpikir mereka adalah teman yang cukup baik untuk mengeluarkanmu dari masalah? Jangan naif. Kamu akan menjual semuanya cepat atau lambat. Ini hanya pertanyaan tentang kepada siapa Anda menjualnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak menjualnya kepadaku. Aku hanya akan menemukan banyak orang untuk membelinya darimu. Cepat atau lambat, properti itu akan ada di tanganku. Semakin lama Anda berhenti, semakin murah Anda harus menjualnya. Saya tidak keberatan menunggu. Kita akan lihat apakah kamu menyerah dulu atau tidak. Pokoknya, aku berharap yang terbaik untukmu. Harvey dengan santai mengambil roti babi di atas meja dan menggigitnya sebelum berjalan keluar, sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Mata Joseph berkedut saat dia menatap punggung Harvey. Dia punya perasaan bahwa bukan masa yang akan menghancurkannya. Lagi pula, Harvey tidak pernah berniat melepaskannya. Sebagai salah satu kekuatan lokal Floodwell, Joseph berhasil membangun kembali pesanan komersial Floodwell hanya dalam waktu 6 tahun. Meski begitu,
Dia tidak punya pilihan selain merasa sangat kesal dengan situasi saat itu. Setelah menggertakkan giginya, dia berseru dengan dingin. Lanjutkan dengan rencana B, Ruby. Saya ingin melihat apakah Harvey bisa lebih kejam dari saya. Harvey berjalan keluar dari halaman dengan langkah mantap. Setelah menjaga beberapa siswa, dia kemudian masuk ke dalam van-nya untuk beristirahat. Rahel, yang menjaga ketertiban tempat itu, membiarkan orang lain menangani situasinya. Di dalam van, dia memberi Harvey sebotol air. Bagaimana itu? Apakah Joseph menjual propertinya? Harvey menyeringai. Tentu saja tidak. Meski begitu, dia masih memiliki sedikit kekuatan yang tersisa karena dia belum menyuruh anak buahnya untuk menembakku. Rahel terkekeh. Distrik baru Floodwell, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan rantai budokan adalah hasil jerih payahnya properti. Semua ini akan menjadi sumber kekuatannya jika dia berhasil naik ke tampuk kekuasaan dalam keluarganya. Tanpa semua ini, dia akan menjadi tuan muda yang ditinggalkan seperti sebelumnya. Tidak mungkin dia menjualnya padamu. Senyum Harvey melebar. Saya tahu itu. Aku pergi menemuinya justru karena ini. Dia pikir aku hanya mengejar propertinya. Itu sebabnya dia tidak akan menjualnya berapapun biayanya. Kalau begitu, dia tidak akan punya cukup modal untuk menyimpan sahamnya. Sederhananya, saham aliansi bisnis Floodwell sudah habis, kata Harvey dengan nada tegas. Dia kemudian memutar nomor di teleponnya. Kami siap di sini, Sir York. Suara akrab Ivene bergema dari sisi lain telepon. Harvey mengungkapkan senyum tipis. Biarkan Rai dan Sky Corporation mengambil tindakan terlebih dahulu. Siapkan Kaizen Group juga. Hal lain, beritahu Edwin untuk mempersiapkan diri juga. Kami akan memainkan ini sesuai naskah. Bab 3610. Setengah jam kemudian, saham aliansi bisnis Floodwell turun selusin poin. Tepat saat saham naik, sejumlah besar modal membanjiri pasar. Modal langsung menuju aliansi, membeli saham pendek dalam sekejap. Para investor benar-benar terkejut ketika melihat ratusan ribu pending order. Mereka semua menjual saham mereka hampir bersamaan. Takut mereka akan berubah menjadi angka yang tidak berharga. Hanya dalam beberapa menit, saham aliansi bisnis Floodwell anjlok dari $44 menjadi hanya $28. Sepertiga dari nilai pasar miliaran dolar aliansi itu segera hilang. Selain orang-orang di Floodwell yang mengikuti situasi, investor dari luar negeri benar-benar tidak tahu apa-apa. Cara termudah untuk menghentikan situasi seperti ini adalah selalu mencegahnya terjadi. Dalam keadaan seperti ini, harga saham aliansi bisnis Floodwell akan hancur total jika orang terus menjual saham mereka. 1 jam kemudian, aliansi itu dicabik-cabik tanpa henti. Joseph tidak punya pilihan selain mengambil dana dari perbendaharaan pribadinya dan modal kerja aliansi untuk dimasukkan ke pasar saham. Harga saham aliansi berlipat ganda segera setelah itu. Sayangnya, tidak ada lagi modal yang tersisa bagi Yusuf untuk berbuat apa-apa lagi. Saat dia menelepon Clyde dan Elliot, grup Kaizen juga terlibat di bawah pimpinan Ivene. Ivene jauh lebih kejam daripada Rai. Dia menargetkan titik terendah dari stok aliansi pada siang hari dan memaksanya turun hingga 60%. Harga saham berubah menjadi 40% dari harga aslinya hanya dalam satu siang. Joseph hampir batuk darah ketika dia meminta uang di telepon. Namun, siapa yang waras akan meminjamkan uang kepadanya pada saat ini? Clyde dan Elliot tidak akan melakukan hal seperti itu. Bahkan jika mereka benar-benar idiot. Joseph memiliki waktu untuk mengatur napas pada sore hari. Tetapi matanya menjadi merah setelah semua teleponnya dikirim ke pesan suara. Setelah melepas 2 kancingnya dan mengeluarkan seteguk udara panas, dia memberi isyarat kepada Ruby untuk melangkah maju.
Bagaimana persiapannya? Ruby mengangguk. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku akan pergi melalui terowongan bawah tanah dan melanjutkan misi segera setelah kamu memberi perintah. Joseph mengangguk sebelum dia dengan susah payah menyerahkan kontrak saham kepada Ruby. Kontrak tersebut tidak lain adalah 1 poin dari saham asli aliansi bisnis Floodwell. Menilai dari puncak aliansi, kontrak itu akan bernilai 150 juta dolar. Kamu akan bertemu dengan seorang wanita yang sangat rakus yang tidak memiliki garis bawah. Orang-orang seperti itu biasanya bekerja demi uang. Katakan padanya jika dia bisa membuat Harvey kehilangan segalanya. Jika dia bisa melakukan apa yang diperintahkan. Selain kontrak, aku akan mengubah setiap keinginannya menjadi kenyataan. Dia ingin menjadi ibu mertua dari keluarga kelas atas. Kan? Aku bisa memberikan apa yang dia inginkan. Dia akan segera memiliki otoritas absolut di lingkaran sosial atas. Dengan demikian, dia dapat memutuskan bagaimana menjalankan tugasnya. Dan sampai sejauh mana. Saya senang melihat apa yang terjadi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.